Jadi orang tua saya itu cerai, bapak meninggalkan mama itu waktu saya masih dalam kandungan. Nah di situ mama yang harus ganti sebagai kepala keluarga untuk mengurus kakak-kakak saya dan termasuk saya juga gitu. Nah jadi dulu itu sempat kepikiran untuk tidak lanjut sekolah. Itu pernah karena masih kecil. Tapi begitu karena mama bilang mama masih mampu untuk sekolahkan, akhirnya timbullah semangat saya untuk sekolah juga seperti itu. Jadi cita-cita dari dulu sih pengen menjadi gubernur Papua. Cuman masih harus butuh proses yang panjang. Semua itu bisa dicapai dengan terus berlatih, terus berdoa, dan harus perbanyak mengucap syukur. Menjadi pendidik di pedalaman rasanya bukan menjadi pilihan utama mayoritas guru di negeri ini. Bayangan hidup susah di wilayah terpencil, fasilitas yang sangat minim, dan sulitnya berkomunikasi membuat mereka membuang jauh-jauh pemikiran mengabdikan diri di daerah pedalaman Indonesia. Namun ternyata keadaan inilah yang menjadi penyebab utama masalah pendidikan nasional. Luasnya wilayah geografis dan belum meratanya infrastruktur menciptakan ketimpangan pendidikan antar wilayah. Akibatnya, masih ditemukan anak-anak pedalaman yang masih sulit mengakses pendidikan. Dan pada akhirnya, kesempatan untuk meraih cita-cita tinggi seolah hanyalah mimpi. Saat ini, memang hal yang paling esensial adalah mengirimkan guru-guru terbaik untuk mendidik anak-anak di pedalaman. Tanpa guru, pendidikan tidak akan berjalan. Namun menjadi guru di pedalaman tak cukup bermodal keahlian mengajar, tapi mengabdikan diri di pedalaman dan berhadapan dengan anak-anak yang tertinggal membutuhkan panggilan hati yang luar biasa. Pedalaman. Ketika mendengar kata ini, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Hutan? Susah sinyal? Akses jalan yang sulit? Atau mungkin suku-suku kanibal? Namun bagi yang sudah pernah ke pedalaman, bayangan menyeramkan itu akan dipatahkan dengan pesona alam yang indah di pedalaman. Pemandangan indah sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat di sana. Namun di balik alam yang indah dan masyarakat yang ramah, ternyata ketimpangan dalam hal pendidikan masih terjadi di sana. Masih banyak ditemukan anak-anak pedalaman putus sekolah yang luput dari perhatian kita. Padahal jika dilihat lebih dekat, banyak anak-anak pedalaman yang memiliki potensi besar dan bakat yang tersembunyi. Hal ini terlihat jelas saat Yayasan Tangan Pengharapan mendirikan Feeding and Learning Center di pedalaman-pedalaman Indonesia. Banyaknya anak-anak berprestasi dari setiap Feeding and Learning Center mendorong Tangan Pengharapan untuk mendirikan sekolah berasrama, di mana Tangan Pengharapan memberikan beasiswa penuh hingga lulus perguruan tinggi bagi anak-anak yang terpilih dari setiap senter-senter Tangan Pengharapan, yang bertujuan untuk melahirkan generasi-generasi pemimpin yang berkarakter dan takut akan Tuhan. Sekolah berasrama yang ada di Jakarta salah satunya. Anak-anak yang tinggal di sini berasal dari berbagai macam latar belakang, suku dan ras yang berbeda. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin kembali ke desa di mana mereka tinggal dan membawa perubahan bagi desa atau bahkan bagi provinsinya. Salah satunya adalah Mison Wakur, seorang anak yang terlahir di pedalaman Papua. Dia berasal dari desa terpencil di dataran tinggi Provinsi Papua,
Ayahnya bernama Paleki Enembe dan ibunya bernama Teliana Wakur. Mison terlahir dari keluarga yang sederhana. Saat Mison lahir, ia tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Karena ketika masih di dalam kandungan, ia ditinggalkan oleh ayahnya. Saat umur 4 tahun, dia dibawa oleh keluarganya ke Nabire untuk bersekolah. Dan dia bergabung di salah satu yayasan di Nabire yang disponsori oleh Ibu Heni Kristianus. Mison termasuk ke dalam anak yang berprestasi dan memiliki potensi. Melihat hal ini, saat ia berusia 16 tahun, Ibu Heni membawa Mison ke Jakarta untuk diberikan beasiswa hingga lulus perguruan tinggi. Sebelum Ibu Heni membawanya ke Jakarta, Mison memang punya kerinduan untuk mengenyam pendidikan di luar Papua. Dan Tuhan pun akhirnya menjawab kerinduannya dengan mendapatkan beasiswa dari Tangan Pengharapan. Tahun ini, Mison tengah mengenyam pendidikan di salah satu universitas yang ada di Jakarta, yang dimana dia membuktikan bahwa prestasinya dalam hal pendidikan tidak hanya di pedalaman saja, namun dia juga berprestasi di ibu kota. Tidak hanya berprestasi dalam pendidikan, karena memiliki karakter yang baik dan sangat peduli terhadap lingkungan sekitar, Mison dipercaya oleh Ibu Heni Kristianus untuk menjalankan program Peduli Sesama, di mana program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di tengah masa krisis pandemi COVID-19 ini. Halo, saya Mison. Dulu saya tinggal di Jayapura, di Sentani tepatnya, tinggal sama orang tua. Jadi orang tua saya itu cerai, bapak meninggalkan mama itu waktu saya masih dalam kandungan. Nah di situ mama yang harus banting sebagai kepala keluarga, ganti sebagai kepala keluarga untuk mengurus kakak-kakak saya dan termasuk saya juga gitu. Nah jadi dulu itu sempat kepikiran untuk tidak lanjut sekolah. Itu pernah karena masih kecil. Tapi begitu karena mama bilang mama masih mampu untuk sekolahkan, akhirnya timbullah semangat saya untuk sekolah juga seperti itu. Jadi pertama tahu tentang Tangan Pengharapan atau bergabung sama Tangan Pengharapan jadi anak asuhnya Mama Heni itu semenjak di Nabire. Nah jadi awalnya itu semenjak saya masih umur 4 tahun, om saya, adiknya mama bawa saya dari Jayapura untuk sekolahkan di Nabire. Dan di situ saya gabung sama salah satu yayasan juga di situ. Jadi sebelum saya ke Jakarta sempat berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen sekolah di luar Papua. Akhirnya saya coba untuk tes beasiswa sama tes, ada satu SMK yang buka lowongan untuk penerimaan siswa baru. Nah di situ saya coba tes, dapat di Semarang, SMK, salah satu SMK di Semarang. Pas mau berangkat tiba-tiba salah satu koordinator dari Tangan Pengharapan langsung kabarin, Mison mau ikut sekolah di Jakarta tidak? Gabung sama Tangan Pengharapan. Saya bilang, wah mau sekali Bapak, itu yang memang saya memang pergumulan selama ini mau sekolah di Jakarta gitu. Langsung akhirnya salah satu koordinator ini langsung hubungin Mama Heni, terus Mama Heni bilang, oke, nggak apa-apa. Akhirnya puji Tuhan tanggal 18 Juni 2016 saya dibawa ke Jakarta bersama dengan dua adik yang mau disekolahkan sama Mama Heni juga. Dan di situ bersyukur banget Tuhan bisa menjawab doa, terus bisa melanjutkan SMA di luar Papua gitu. Nah sewaktu di sini itu bersyukur banget punya orang tua yang sayang sekali sama anak-anak begitu. Jadi mama tuh kalau kita mau ke sekolah, mama selalu setiap minggu tuh pasti kasih kita uang jajan. Karena waktu itu sekolah saya di Bekasi, saya terus setiap hari harus bangun jam 4, terus 2 pagi. Setelah 2 pagi kita harus siap-siap untuk pergi sekolah. Karena sekolah saya kan jauh di Bekasi. Bersyukur sekali bisa ketemu dengan Mama Heni, terus gabung di Tangan Pengharapan karena di situ saya melihat satu perubahan besar bahwa di sini yayasan yang benar-benar sayang dan peduli kepada anak-anak begitu. Terus di sini bersyukur mama bisa percayakan Mison sebagai leader untuk program peduli sesama. Itu awalnya sempat gugup dan sempat bingung juga. Nanti kalau hubungin orang tanya survei ke lokasi seperti apa bagaimana. Nah itu awalnya kan belum tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, mama dengan bapak selalu bilang pasti bisa. Akhirnya ya puji Tuhan sampai sekarang sih bisa berjalan yang baik dan
bersyukur sih banyak melayani untuk masyarakat di luar sana, banyak membantu orang-orang dan banyak dapat pelajaran yang sesungguhnya itu memang praktek itu lebih nyata daripada teori, dan itu yang benar-benar saya alami dan bersyukur sekali sama Tuhan bisa melayani masyarakat di Jakarta ini, khususnya para saudara-saudari kita yang di pinggiran seperti itu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan bisa melayani, bisa berbagi dengan mereka, itu satu anugerah yang luar biasa dalam hidup saya gitu. Yang dulunya sebagai anak dari keluarga tidak mampu, tinggal di pedalaman, tapi sekarang sampai di Jakarta gitu. Dan bersyukur sama Tuhan, selalu dilindungi sama Tuhan kayak gitu. Sekarang tuh saya mahasiswa di UT. Kenapa saya pilih sana? Karena biar saya bisa lebih gampang untuk membagi waktunya, bisa pelayanan, bisa bantu mama dengan bapak, habis itu bisa menolong orang banyak gitu. Jadi alasan saya untuk masuk di situ. Dan sekarang saya juga udah semester 3, bersyukur sama Tuhan masih bisa sekolah sampai saat ini. Jadi saya rencana cita-cita dari dulu sih pengen menjadi gubernur Papua. Cuman masih harus butuh proses yang panjang. Semua itu bisa dicapai dengan terus berlatih, terus berdoa, dan harus perbanyak mengucap syukur. Kenapa saya ingin menjadi gubernur? Karena ingin membangun daerah saya sendiri seperti itu. Jadi mau membangun daerah saya, mau membangkitkan sumber daya manusianya, terus mau membangun Papua lebih dari yang sebelum-sebelumnya, mau memajukan Papua seperti itu. Lahir di daerah terpencil tidak pernah mengecilkan niat serta mimpinya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Membuat Mison kini yakin, kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi bangsa ini. Setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan berkewajiban untuk membuktikan dharma bakti mereka kepada Ibu Pertiwi. Jauh dari rumah tentu saja membuat ia merindukan keluarganya. Tapi Mison teringat apa yang dikatakan oleh mamanya, di mana pendidikan itu sangat penting. Maka belajarlah dulu dan kemudian cepat kembali dengan ilmu yang kamu dapat. Kalimat yang singkat, namun sangat berarti bagi Mison. Mison Wakur, potret anak pedalaman yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk menggapai impiannya. Mison memiliki cita-cita untuk menjadi seorang gubernur, sehingga dia dapat membantu daerahnya berkembang. Dia ingin mendirikan sekolah dan dia ingin memberikan pendidikan yang layak agar anak-anak Papua lebih terdidik dan bisa memajukan Papua serta membuktikan bahwa Indonesia bangga memiliki anak Papua yang maju dan sukses. Mison adalah satu dari sekian banyaknya anak pedalaman yang sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang-orang baik seperti Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Tangan Pengharapan dengan membantu memberikan pendidikan bagi anak-anak di pedalaman pada prinsipnya adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang mampu melakukan hal-hal baru, seperti mengubah cermin menjadi jendela. Tangan Pengharapan berharap apa yang dilakukan saat ini akan membuat anak-anak Indonesia tidak hanya memikirkan ego dan keuntungan diri sendiri, namun juga peduli kepada sesama. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.